produksi. Pengertian harga pokok produksi menurut Bastian Bustami dan Nurlela, harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produk yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terkait pada periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi apabila ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir. A. Unsur-unsur harga pokok produksi. Unsur-unsur yang membentuk harga pokok produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pada umumnya, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung disebut juga dengan biaya utama atau prime cost, sedangkan yang lainnya disebut biaya konversi atau conversion cost. Yang termasuk ke dalam unsur harga pokok produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Menurut Mulyadi adalah bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Sedangkan menurut Carter yang diterjemahkan oleh Krista, bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Menurut Carter yang diterjemahkan oleh Krista, biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Sedangkan menurut Bastian Bustami dan Nurlela, biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Yang ketiga, biaya overhead atau overhead cost. Menurut Carter yang diterjemahkan oleh Krista, biaya overhead pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak secara langsung ditelusuri ke output tertentu, misalnya biaya energi bagi pabrik seperti gas, listrik, minyak, dan sebagainya. Sedangkan menurut Bastian Bustami dan Nurlela, biaya overhead dapat dikelompokkan menjadi elemen 3, yaitu yang pertama, bahan tidak langsung atau bahan pembantu atau penolong adalah bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang membantu dalam pengolahan produk selesai tetapi dapat ditelusuri kepada produk selesai. Yang ketiga, biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengolahan produk selesai tetapi tidak dapat ditelusuri kepada produk selesai. Harga pokok produksi. Harga pokok penjualan menurut Carter dan Ustri yang diterjemahkan oleh Krista adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dijual atau harga perolehan dari barang yang dijual. Harga pokok penjualan adalah biaya yang muncul dalam rangka menghasilkan suatu produk hingga produk tersebut siap dijual. Dengan bahasa sederhana, harga pokok penjualan yang biasa disingkat HPP merupakan biaya yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi barang dan jasa yang dapat dihubungkan secara langsung dengan aktivitas proses yang membuat produk barang dan jasa siap jual. Harga pokok produksi atau cost of goods manufacture ialah kalkulasi biaya produk jadi per unit yang terdiri dari unsur-unsur persediaan awal barang dalam proses ditambah biaya produksi dalam periode sekarang dikurang periode akhir dalam proses. Selanjutnya ada kerangka pemikiran ini dapat disajikan dalam tabel berikut. Keterangan tabel 8.1. Pertama, total biaya pabrik sebesar 12.600. Biaya pabrik per unit 12.600 per 10.000 unit yang diproduksi sama dengan 1,26 atau disebut harga pokok per unit. Yang kedua, barang yang selesai diproduksi atau harga pokok produksi atau cost of goods manufacture 9.500 unit. Harga pokok produksi 9.500 dikali 1,26 sama dengan 11.970. Yang ketiga, nilai persediaan awal barang dalam proses per unit yaitu 1.200 per 1.000 unit sama dengan 1,2. Sedangkan nilai persediaan akhir barang dalam proses per unitnya itu 1,26. Lalu, anggaran harga pokok penjualan secara komprehensif.
Ilustrasi anggaran harga pokok produksi kooperatif, contoh PT Pamulang, memiliki rencana penjualan sebagai berikut. Produk X 60.000 unit, satuannya 200. Produk Y 40.000 unit, satuannya 250. Proyeksi persediaan awal X 20.000 unit dan Y 8.000 unit. Proyeksi persediaan akhir X 25.000 unit dan Y 9.000 unit. Penjualan dibayar tunai 70% dan sisanya kredit. Keterangan tabel 8.2, upah buruh untuk membuat satu produk X membutuhkan waktu 2 jam dan tarifnya 12, dan produk Y membutuhkan waktu 3 jam, tarifnya 16. Biaya overhead pabrik, tarif berdasarkan JTKL, tarif variabel 8 per jam. Lalu keterangan tabel 8.3. Yang pertama, penjualan tunai 70% dikali 22 juta sama dengan 15.400.000 atau penerimaan kas. Yang kedua, piutang dagang 30% dikali 22 juta sama dengan 6.600.000. Lalu untuk keterangan tabel 8.4, penjualan produk X 60.000 dan Y 40.000 ditambah persediaan akhir produk X 25.000 dan Y 9.000. Totalnya produk X 85.000 dan Y 49.000 dikurangi persediaan awal produk X 20.000 dan Y 8.000. Unit yang diproduksi produk X 65.000 dan Y 41.000. Lalu untuk keterangan tabel 8.5, produk X 65.000 unit 420, bahan baku A 260.000, bahan baku B 130.000, bahan baku C-nya 0. Produk X 41.000 unit 531, bahan baku A 205.000, bahan baku B 123.000, bahan baku C-nya 41.000. Jumlah dalam unit bahan baku A 465.000, bahan baku B 253.000, bahan baku C 41.000. Jumlah dalam rupiahnya bahan baku A 5.580.000, bahan baku B 1.265.000, bahan baku C-nya 123.000. Lalu keterangan tabel 8.6, pertama jumlah pembelian sama dengan 5.628.000 ditambah 1.280.000 ditambah 126.000 sama dengan 7.034.000. Yang kedua, pembelian tunai 50% dikali 7.034.000 sama dengan 3.517.000 atau pengeluaran kas. Yang ketiga, pembelian kredit 50% dikali 7.034.000 sama dengan 3.517.000. Lalu keterangan tabel 8.7, seluruh upah buruh dibayar tunai. Lalu keterangan tabel 8.8, yang pertama penyusutan diperhitungkan 20% dikali 5.060.000 sama dengan 1.012.000. Yang kedua, BOP perkas 80% dikali 5.060.000 sama dengan 4.048.000. Yang ketiga, dibayar tunai 80% dikali 4.048.000 sama dengan 3.238.000 atau pengeluaran kas. Yang keempat, BOP terhutang sama dengan 809.600. Lalu keterangan tabel 8.9, bahan A produk X 65.000 unit jadi 3.120.000, bahan B-nya 650.000, bahan C-nya 0, upah buruhnya jadi 1.560.000, biaya overhead pabriknya 2.600.000, jumlahnya 7.930.000 dan per unitnya jadi 122. Lalu untuk produk Y 41.000 unitnya, bahan A-nya 2.460.000, bahan B 615.000, bahan C 123.000, upah buruhnya 1.968.000, biaya overhead pabriknya 2.460.000, jumlahnya 7.626.000 dan per unitnya 186. Lalu untuk keterangan tabel 8.10, yaitu pertama total barang jadi yang siap dijual 8.055.000 atau 66.000 unit. Biaya pabrik per unitnya 8.055.000 per 66.000 unit sama dengan 122,04 atau disebut juga harga pokok penjualan per unit. Yang kedua, barang yang dijual atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold 65.500 unit, harga pokoknya 65.500 dikali 122,04 sama dengan 7.993.620. Yang ketiga, nilai persediaan awal barang jadi per unitnya 125.000
per 1000 unit sama dengan 125. Sedangkan nilai persediaan akhir barang jadi per unitnya 122,04. Lalu keterangan tabel 8.11. 1. Total biaya barang jadi siap jual 7.716.000 atau 41.500 unit. Biaya pabrik per unitnya jadi 7.716.000 per 41.500 unit sama dengan 185,93 atau disebut juga harga pokok penjualan per unit. Yang kedua, barang yang dijual atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold 41.500 unit. Harga pokoknya 41.500 dikali 185,93 sama dengan 7.071,095. Yang ketiga, nilai persediaan awal barang jadi per unitnya 90.000 per 500 unit sama dengan 180. Sedangkan kalau nilai persediaan akhir barang jadi per unitnya jadi 185,93.